Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena pada pagi hari ini bisa bertemu dengan kawan-kawan yang luar biasa ya, di tengah mungkin lagi ngantuk gitu ya, yang mungkin enaknya itu layeh-layeh, mager gitu ya, tapi teman-teman dari Lisibel ini ya, ada Iya, Fadila, ada Aurel, ada Raisya, dan teman-teman yang sudah hadir ada Amina, Kak Sahila, bersedia hadir di Bincang Ramadan ya. Dan kali ini yang mengadakan adalah dari Lapak Baca Cahaya. Lapak Baca Cahaya itu merupakan salah satu komunitas ya literasi Taman Baca Masyarakat yang ada di Nongsa ya, dan kebetulan Ibu juga berada di komunitas tersebut. Nah, dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir. Di tengah-tengah mungkin ada yang ngantuk gitu ya, ada yang ngantuk, ada yang mungkin masih berapa persen gitu ya, tapi sudah mendahului untuk hadir pada eh, kegiatan kita hari ini. Selawat beriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semuanya, untuk sesi 1 jam ke depan mungkin ya, ini nanti sampai jam 11 sesuai dengan apa yang kita sampaikan kemarin, nanti kita akan sama-sama belajar ya, belajar dari teman-teman ya. Jadi momen ini adalah momen bincang Ramadan, bagaimana Gen Z itu mengisi Ramadannya, apalagi ini sudah di momen-momen terakhir ya kawan-kawan ya. Sudah ke berapa ini ya? 25 ya, 25. iya. Ada yang 25, ada yang 26 gitu. Nah, maka nanti kami persilakan kepada kawan-kawan, ada Kak Fadila, ada Kak Aurel, ada Kak Raisya, untuk menyampaikan perbincangan tentang Ramadannya kayak mana begitu ya. Nah, untuk sesi pertama ini kami persilahkan kepada Kak Fadila ya Kak ya, Iya, untuk iya, memaparkan gitu ya, atau menceritakan, menyampaikan bagaimana Gen Z itu menyambut Ramadannya. Kepada Kak Fadila dipersilakan. ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua. Jadi pada pagi hari ini saya akan memaparkan mengenai materi potensi dan kreativitas Gen Z. Nah, adapun beberapa materi penting yang akan saya bahas di kedepannya itu adalah yang pertama pengertian Gen Z, kemudian yang kedua itu adalah karakteristik Gen Z, yang ketiga itu adalah potensi besar Gen Z, yang keempat itu adalah bentuk kreativitas Gen Z, yang kelima adalah contoh Gen Z yang sukses. Yang keenam, tantangan yang dihadapi Gen Z. Yang ketujuh, cara mengembangkan potensi Gen Z. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah pengertian Gen Z. Jadi, apa sih itu Gen Z? Seperti yang sudah pernah kita bahas di rapat sebelumnya, itu adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 sampai 2012. Generasi ini sering disebut sebagai generasi digital atau digital natif, teman-teman. Kenapa demikian? Karena sejak kecil mereka sudah hidup di lingkungan yang penuh teknologi seperti internet, smartphone, media sosial, dan berbagai aplikasi digital lainnya. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang harus belajar menggunakan teknologi ketika sudah dewasa. Gen Z sejak usia dini itu sudah terbiasa menggunakan teknologi, contohnya adalah kita. Misalnya menggunakan smartphone untuk belajar, berkomunikasi dengan teman, mencari informasi, bahkan membuat karya digital. Karena tumbuh bersama teknologi, platform digital, teman-teman. Hal ini mengembangkan potensi dan kreativitas dalam berbagai bidang. Begitu. Kemudian kita lanjut, yang kedua itu adalah karakteristik Gen Z. Seperti apa sih karakteristik Gen Z ini, teman-teman? Ya, jadi karakteristik yang pertama itu adalah sangat dekat dengan teknologi, hampir sama. Misalnya belajar melalui video atau rapat menggunakan Zoom seperti kita pada saat ini,
Kemudian misalnya mencari informasi di internet, hingga berkomunikasi melalui media sosial. Karakteristik yang kedua itu adalah cepat dalam mendapatkan informasi. Dengan adanya internet, Gen Z ini dapat mengakses berbagai informasi dengan sangat cepat. Hal ini membuat mereka lebih mudah belajar hal-hal baru dibandingkan sebelumnya. Karakteristik yang ketiga itu adalah kreatif dan inovatif. Banyak Gen Z yang mampu membuat karya digital seperti desain grafis, video kreatif, ilustrasi, musik, dan berbagai konten digital lainnya seperti Lisible ya teman-teman. Kemudian karakteristik lainnya yaitu adalah berani mengekspresikan diri. Gen Z ini sering menggunakan media sosial untuk menampilkan ide, pendapat, serta karya yang mereka buat. Contohnya kalau teman-teman pernah lihat di media sosial, itu banyak banget kampanye-kampanye sosial untuk masuk ke dalam suatu komunitas ya, seperti generasi remaja, parlemen remaja. Nah, kemudian hal ini itu membuat mereka lebih terbuka dalam berbagai pemikiran dan kreativitas. Selain itu, Gen Z juga dikenal sebagai generasi yang lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan. Karena dunia digital selalu berkembang, mereka terbiasa menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah potensi besar Gen Z. Potensi pertama itu adalah potensi dalam bidang teknologi, lagi-lagi ke teknologi, karena kita memang sejak dini sudah lahir dekat dengan teknologi. Banyak anak muda saat ini yang sudah mampu membuat website, melakukan editing video, membuat desain grafis, hingga belajar coding. Kemampuan ini sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Potensi kedua itu adalah potensi dalam bidang kewirausahaan. Kalau di sekolah kita itu ada Lumarel ya teman-teman. Dengan adanya internet, Gen Z memiliki peluang besar untuk melalui bisnis sejak usia muda. Misalnya membuka toko online, menjual produk melalui media sosial, atau membuat brand sendiri. Potensi ketiga itu adalah potensi dalam bidang seni dan kreativitas. Banyak Gen Z yang memiliki bakat dalam bidang musik, fotografi, ilustrasi digital, animasi, dan pembuatan video kreatif. Selain itu, Gen Z juga memiliki potensi dalam bidang sosial. Banyak anak muda yang aktif dalam kampanye sosial seperti peduli lingkungan, kegiatan kemanusiaan, serta gerakan sosial lainnya yang disebarkan melalui media digital, teman-teman. Dengan berbagai potensi tersebut, Gen Z memiliki peluang besar untuk menjadi generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Adapun bentuk kreativitas Gen Z, teman-teman, salah satu bentuk kreativitas yang kita dapat lihat itu adalah pembuatan konten digital. Kalau misalnya teman-teman ada TikTok, itu pasti banyak banget anak-anak muda zaman sekarang yang membuat konten Day in My Life atau Get Ready With Me. Nah, itu salah satu pembuatan konten digital, teman-teman. Banyak Gen Z yang membuat video kreatif, vlog, podcast, atau konten edukasi yang dibagikan melalui media sosial. Selain itu, kreativitas juga muncul dalam desain grafis dan seni digital. Misalnya membuat poster digital, ilustrasi, logo, dan desain visual yang banyak digunakan dalam bisnis dan media. Di bidang teknologi, beberapa Gen Z juga mulai membuat aplikasi sederhana, website, bahkan game digital. Biasanya yang buat-buat kayak gini itu adalah anak SMK yang ngambil jurusan TPL ya kalau nggak salah. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas tidak hanya terbatas pada seni, tetapi juga pada inovasi teknologi. Kreativitas juga muncul dalam bisnis digital loh teman-teman. Misalnya membuat produk handmade, membuat brand pakaian, atau menjual jasa kreatif seperti desain dan editing video. Nah, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu adalah contoh Gen Z yang sukses. Banyak anak muda dari generasi ini yang berhasil memanfaatkan kreativitas mereka untuk mencapai kesuksesan. Salah satunya adalah Mr. Beast, seorang konten kreator terkenal di platform YouTube. Ia dikenal karena membuat video yang kreatif dan unik. Dari konten sederhana, ia berhasil membangun karir besar di dunia digital. Contoh lainnya itu adalah penyanyi Billie Eilish, seorang penyanyi muda yang terkenal di dunia musik. Ia mulai dikenal sejak usia remaja dan berhasil memenangkan berbagai penghargaan internasional berkat kreativitas musiknya. Nah, kalau di Indonesia, kita ada dua nih, teman-teman. Yang pertama, Fadil Jaidi. Ada yang tahu nggak Fadil Jaidi di sini? Ada ya, karena Fadil Jaidi itu terkenal dengan konten-konten lucunya.
dan kreatif di media sosialnya. Kalau contoh lainnya itu adalah Odeline. Dia itu merupakan konten kreator di TikTok yang membuka brand pakaian yang namanya I Set Your Life. Adapun tantangan yang dihadapi Gen Z, teman-teman, walaupun memiliki banyak potensi, Gen Z ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah distraksi dari media sosial. Contohnya kita ya teman-teman, kalau misalnya buka HP, pengen nyari informasi mengenai tugas, malah ke distraksi untuk buka TikTok sampai berjam-jam. Nah, itu karena sering menggunakan media sosial, dapat membuat seseorang menjadi kurang fokus pada kegiatan yang lebih penting seperti belajar atau mengembangkan keterampilan. Selain itu, ada juga ketergantungan terhadap gadget, di mana jika tidak digunakan dengan bijak, penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas. Kita masuk, contoh lainnya nih, Gen Z juga sering menghadapi tekanan sosial di dunia digital, misalnya komentar negatif atau perbandingan dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial. Nah, oleh karena itu, penting bagi Gen Z untuk belajar menggunakan teknologi secara bijak dan seimbang, teman-teman. Yang ketujuh, kita masuk ke poin ketujuh, itu adalah cara mengembangkan potensi Gen Z. Gimana sih mengembangkan potensi Gen Z ini? Agar potensi dan kreativitas Gen Z dapat berkembang dengan baik, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama adalah memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif. Misalnya, belajar keterampilan baru melalui internet atau membuat karya digital. Yang kedua, itu adalah mengembangkan hobi menjadi keterampilan. Yang hobinya suka videografi, mungkin itu bisa dikembangkan untuk mengikuti lomba-lomba seperti FLS 2SN ya, kalau nggak salah teman-teman, kalau tingkat nasional ya. Misalnya seseorang yang suka menggambar juga bisa menjadi desain grafis, atau yang suka membuat video bisa belajar editing atau memproduksi konten. Kemudian ketiga itu adalah terus belajar dan berlatih. Kreativitas biasanya berkembang melalui pengalaman, latihan, dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Nah, yang keempat itu adalah berkolaborasi dengan orang lain. Dengan bekerja sama, seseorang bisa mendapatkan ide baru dan belajar dari pengalaman orang lain. Nah, kita masuk ke ke poin yang terakhir ya teman-teman, itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah Gen Z merupakan generasi yang memiliki potensi besar dalam bidang teknologi, kreativitas, dan inovasi, teman-teman. Dengan memanfaatkan teknologi secara positif, serta terus mengembangkan keterampilan dan kreativitas, Gen Z ini dapat menjadi generasi yang mampu menciptakan berbagai karya dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Jadi kebanyakan kalau misalnya di suatu usaha-usaha yang berkolaborasi dengan digital, ini pasti banyak diisi dengan generasi Z. Bahkan dari sekolah kita yang saya ketahui itu adalah ada salah satu siswa, itu kelas 12, dan itu merupakan salah satu alumni dari Lisibel juga, Bang Rapip, itu udah dikontrak menjadi sebuah fotografer ya teman-teman, karena pernah lewat di beranda media sosialnya, beliau memposting mengenai hasil-hasil yang dia kerjakan selama proyek tersebut. Kemudian oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk terus belajar, berani mencoba hal baru, dan menggunakan teknologi dengan bijak agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara maksimal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan materi pada pagi hari ini, teman-teman. Sekian, terima kasih. Wah, terima kasih Kak Fadila. Kita kasih aplaus dulu ya untuk Kak Fadila ya. Keren. Yang sudah menyampaikan banyak hal tentang Gen Z gitu ya. Dan tadi bahkan yang sempat saya mau tanyakan, ternyata udah terjawab gitu ya, bagaimana maksimalkan potensi Gen Z tadi ya. Baik, Iya, nanti sesi tanya jawabnya terakhir saja ya. Kita maksimalkan untuk ketiga narasumber untuk menyampaikan materinya. Yang kedua, kami persilakan kepada Kak Aurel Anggita. Silakan Kak Aurel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan pada pagi kalian dan menjelaskan materi yang saya telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini
Untuk saya menjelaskan materi yang saya bawa, Generation Youth Movement atau Gerakan Pemuda Gen Z. Nah, kalau misalnya nih, kalau disebut dari kata Gen Z, yaitu mereka menggambarkan Gen Z itu merupakan generasi yang malas, pengennya instan, sangat bergantung pada teknologi disebutkan tidak selalu benar. Kenapa demikian? Ya, mengapa bisa dikatakan malas? Padahal nyatanya banyak saya temui generasi Z pada saat ini dapat memanfaatkan teknologi-teknologi ada dengan aktivitas yang ada juga. Jadi mereka juga menyeimbangkan antara aktivitas dan juga kemajuan perkembangan zaman pada saat ini. Contohnya seperti apa? Contohnya sekarang mereka juga bisa menggunakan e-commerce untuk mempromosikan atau mereka juga berbisnis dari e-commerce ataupun sekarang mereka bisa melakukan teknologi-teknologi yang ada. Jadi demikianlah bahwa Gen Z ini juga masih dikatakan produktif, kreatif, dan juga inovatif. Kenapa? Pada zaman ini generasi saat ini mereka tidak berkompetisi dari manusia ke manusia, tetapi juga teknologi dan perkembangan zaman yang ada. Terus kedua, Gen Z ini maunya instan. Padahal nyatanya mereka hanya mempergugi, they take advantage from the technology as good as possible, teman-teman. Jadi mereka itu juga menggunakan teknologi sebaik mungkin, dan kita tahu bahwa teknologi ini berfungsi untuk membantu sebagian dari aktivitas atau kegiatan manusia. Tapi jangan juga teknologi ini bukan dijadikan untuk suatu hal kecurangan, bukan suatu hal keburukan, dan bukan suatu hal kerugian, tetapi sebagai untuk membentuk sebagaimana kinerja kehidupan. Lalu bergantung pada teknologi. Teman-teman, pada saat ini perkembangan zaman, malahan Gen Z ini didorong untuk bisa menguasai teknologi. Nah, padahal untuk upaya-upaya perubahan yang ada dibutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi Gen Z sendiri bisa mengupayakan dengan waktu yang cukup terbilang cepat dengan kemajuannya apa sekarang seperti edukasi, kesehatan, ekonomi, politik itu sekarang juga menggunakan teknologi, teman-teman. Contohnya misalnya pada saat COVID-19 kemarin semua siswa dianjurkan untuk memiliki teknologi yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran ataupun aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Lalu juga sekarang kesehatan kita harus mendaftar atau membuat kayak data-data kesehatan gitu atau list itu menggunakan aplikasi, teman-teman. Jadi sekarang lebih cepat dan lebih efisien. Dan juga seperti ekonomi, sekarang kita juga bisa merancang suatu bisnis, kita juga harus menyusun suatu bisnis, ataupun kita bisa membentuk suatu bisnis itu dari teknologi sendiri. Jadi bukan bergantung, tetapi mereka memanfaatkan perkembangan zaman yang ada. Lalu kita akan berfokus pada kesensitivitas pada Gen Z. Gen Z ini selalu digambarkan sebagai generasi yang paling sensitif, tetapi saya percaya bahwa generasi ini menggunakan sensitivitas ini untuk menjadi dorongan positif bagi pertumbuhan dan pembangunan. Saya percaya bahwa generasi ini memimpin karena adanya kekurangan atau sensitif mereka, berjalan seiringnya kemajuan dan pembangunan. Seperti contohnya apa? Sensitif terhadap gender, isu dunia, ataupun tentang iklim, kesehatan, ataupun yang peperangan pada saat sekarang nih guys, kayak Iran Amerika, ataupun sebagaimana mereka itu sensitif akan genocide. Nah, jadi
Di sini tuh saya percaya bahwa Gen Z itu juga membawa perubahan yang sangat pesat, teman-teman. Walaupun dengan label konotatif yang buruk, tetapi di sini mereka sangat berupaya dengan baik untuk bisa bertahan di perkembangan zaman pada saat ini. Karena sekali lagi mereka bukan berkompetisi dari manusia ke manusia saja, tetapi mereka berkompetisi dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, seperti kata Henry Boyd, when everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the world, not with it. Jadi di sini mari kita tetap mengembangkan diri sebaik mungkin untuk menghadap di sini kita bisa bagaimana bertahan dengan pemikiran dan perkembangan diri yang sangat baik. Contohnya tetap mengembangkan diri untuk seperti mengikuti webinar ini, tetap berpikir kritis, kreatif, produktif, dan inovatif, dan juga jangan pernah merasa puas akan satu hal. Banyak-banyaklah belajar karena dari belajarlah kita menyadari bahwa kita itu tidak mengetahui banyak hal dan banyak hal yang terjadi di dunia ini. Dan juga dari hal-hal ini juga pembelajaran kita bisa dapat menolong banyak orang, dapat mengembangkan suatu hal yang besar, dan dapat membuat satu perubahan yang sangat signifikan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ya, luar biasa untuk Kak Aurel yang sudah tadi ya menyampaikan menarik tadi ya sebenarnya saya lihat Kak Aurel menyampaikan tentang konotatif negatif ya, konotasi negatif tentang Gen Z gitu ya. Dan ternyata Gen Z itu konotasinya bukan hanya negatif, tapi banyak potensi yang ketika diasah itu dia bisa melahirkan tokoh-tokoh hebat bahkan memiliki peran dalam perubahan ya, Kak Aurel ya. Baik, di sesi tanya jawab, kami persilakan kepada Kak Raisya Al-Malfirah untuk menyampaikan materi terakhirnya. Kepada Kak Raisya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kali ini Raisa ingin menyampaikan sebuah materi yang masih ada kaitannya dengan Ramadan. Teman-teman, ada nggak sih yang merasa juga Ramadan kali ini kok rasanya cepet ya? Tapi ibadahku gitu-gitu aja. Atau yang lebih parah, aku puasa, tapi kok rasanya hambar ya? Nah, kalau kalian ngerasa gitu, tenang aja. Kalian nggak sendiri. Kita mungkin juga ngerasa hal yang sama. Pagi ini Raisya mau ajak kalian ngobrol santai, nggak pakai ceramah, nggak pakai gaya menggurui, karena Raisya juga masih belajar dan masih berproses, masih sering jatuh. Jadi Raisa bakal kasih judul sesi ini yaitu RISE, Ramadan Intelligent dan Spirituality Experience. Kita akan mulai dari bab 1, yaitu potret. Gimana sih? Poin A, realita di pertengahan Ramadan. Bulan Ramadan sudah berjalan hampir setengahnya. Semangat 10 hari pertama mulai menurun. Tubuh mulai terbiasa puasa, tapi hati kadang bertanya, apa aku sudah melakukannya cukup baik? Atau belum? Ada perasaan bersalah diam-diam muncul. Target-target yang awalnya ditulis di jurnal Ramadan atau notes HP mulai terlihat jauh. Dari target khatam Quran 30 juz, malah jadi sampai juz 5 aja. Dari target sholat malam tiap hari, sudah beberapa kali bolong. Tapi anehnya, puasa tetap jalan. Subuh sampai maghrib, kita tetap tahan puasa. Tahan makan dan minum. Ini potret kita, berusaha bertahan di tengah ketidaksempurnaan.
Poin B. 1 hari dalam kehidupan Gen Z di bulan Ramadan. Dari sahur, alarm bunyi, mata masih berat. Bangun setengah sadar, buka kulkas, ambil makanan seadanya. Sambil makan, tangan otomatis buka sosial media. Scroll, udah setengah jam. Pas azan subuh, kadang masih sisa nasi di piring. Sahur selesai, langsung sholat subuh, lalu tidur lagi. Pagi sampai siangnya, kita harus sekolah. Untungnya kita udah libur ya. Di kelas, mata berat, konsentrasi buyar. Lebih sering lihat jam daripada lihat penceramah. Pas jam istirahat, kita cuma bisa ngobrol. Kadang-kadang sambil ngecek HP, tiba-tiba FYP video mukbang. Rasa lapar dan ngantuk bergantian menyerang. Sorenya, mendekati waktu berbuka, semangat mulai muncul. Biasanya ini waktunya takjil hunting. Sambil jalan, sambil foto-foto, terus bikin konten. Bukaan puasa hari ini, guys. Jadi story andalan. Kadang lupa, yang lebih penting itu isi perut atau kontennya. Terus malam. Setelah terawih, waktunya tadarus. Tapi tadarus sambil lihat notifikasi. Lihat HP bentar, 1 jam berlalu. Tapi semua story IG teman-teman udah dilihat. Akhirnya tidur dengan perasaan campur aduk. Antara lega sudah menjalani puasa, atau merasa bersalah karena ibadah terasa kurang maksimal. Poin C. Hidup di dua dunia, realita dan digital. Potret di atas bukan untuk dibenarkan atau disalahkan ya teman-teman. Ini adalah fakta bahwa Gen Z adalah generasi yang hidup di 2 dunia bersamaan. Dunia nyata dan dunia digital. Kami tidak bisa dipisahkan dari HP, dari media sosial dan notifikasi yang terus masuk selama 24 jam. Ramadan yang seharusnya jadi bulan hening dan fokus, jadi penuh distraksi. Bukan karena kami tidak mau fokus, tapi karena dunia yang tepat kami dibesarkan memang dirancang untuk membagi perhatian. Ini tantangan yang tidak dialami generasi sebelumnya. Dan kami berusaha menavigasinya dengan cara kami sendiri. Itulah potret kita. Gen Z yang berusaha menjalani Ramadan di tengah gempuran digital. Bukan potret yang sempurna, tapi ini potret jujur. Dan dari kejujuran ini kita bisa melangkah ke bab selanjutnya. Bertanya pada diri sendiri. Bab 2, pertanyaan. Tapi di balik semua aktivitas itu, di sela-sela scroll TikTok dan tadarus yang terpotong notifikasi, teman-teman pernah nggak sih tiba-tiba diem, lalu mikir, merenung bentar, lalu bertanya pada diri sendiri? Kalau pernah, selamat datang di klub Gen Z yang sedang mencari makna di bulan Ramadan yang katanya penuh berkah ini. Poin A. Pertanyaan pertama, aku puasa karena apa? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana ya teman-teman. Kita puasa karena apa? Karena Ramadan tiba? Ya puasa. Karena orang tua suruh? Ya puasa. Karena lingkungan sekitar pada puasa? Ya kita puasa. Tapi kalau ditanya lebih dalam, aku puasa karena kewajiban atau karena benar-benar ingin? Banyak dari kita menjalani puasa seperti menjalani rutinitas tahunan. Bangun sahur, tahan lapar, berbuka, tidur. Siklus itu berulang setiap hari. Tapi di tengah itu, kadang kita berhenti dan bertanya, apa yang sebenarnya aku cari dari Ramadan ini? Apakah sekedar menahan lapar dan haus? Atau ada makna yang lebih dalam yang aku lewatkan? Pertanyaan ini nggak nyaman. Karena kalau kita jawab jujur, mungkin kita sadar
bahwa selama ini kita lebih banyak menjalani ritual tanpa menghayati maknanya. Poin B, pertanyaan kedua, aku sholat karena takut atau karena rindu? Ini pertanyaan yang lebih dalam. Sholat 5 waktu yang kita jalani, tarawih yang kita usahakan, doa-doa yang kita panjatkan, semua itu kita lakukan karena apa? Karena takut dosa? Karena takut masuk neraka? Karena takut dibilang tidak solehah? Atau karena benar-benar rindu sama Allah? Di bulan Ramadan, jarak antara kita dan Tuhan terasa dekat. Tapi kadang kedekatan itu terasa asing. Kita sholat, tapi hati kita kosong. Kita berdoa, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Kita merasa bersalah karena tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah seperti yang diceritakan orang lain. Padahal pertanyaan ini sendiri adalah bentuk kerinduan. Dengar ya teman-teman, orang yang tidak peduli pada Tuhan tidak akan bertanya seperti itu. Fakta bahwa kita bertanya, bahwa kita merasa bersalah, itu tanda bahwa hati kita sebenarnya ingin dekat. Hanya saja mungkin jalannya masih terhalang. Poin C, pertanyaan ketiga. Kalau Ramadan ini jadi Ramadan terakhirku. Pertanyaan ini paling berat, tapi justru paling penting. Tidak ada yang tahu umur, tidak ada yang tahu apakah tahun depan kita bisa bertemu Ramadan lagi, apakah kita masih diberi kesempatan bertemu Ramadan lagi. Kalau ternyata Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, apa yang paling kita sesali? Mungkin kita akan menyesali sholat-sholat yang dikerjakan asal-asalan, menyesali Quran yang hanya jadi hiasan di rak buku, atau menyesali waktu-waktu yang kita habiskan buat scroll sosmed tanpa makna. Menyesali pertengkaran dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, yang seharusnya bisa dihindari. Tapi justru membayangkan penyesalan itu, kita jadi tahu apa yang seharusnya kita perbaiki. Sisa Ramadan yang akan jadi lebih berharga, setiap detik jadi lebih berarti. Poin D, keheningan adalah ruang tumbuh. Ramadan adalah bulan yang hening. Tapi bagi Gen Z, keheningan sering terasa asing. Kita terbiasa dengan kebisingan, notifikasi, musik, video, obrolan grup. Saat semua itu berhenti, yang tersisa hanya kita dan pikiran kita sendiri. Dan di ruang hening ini, pertanyaan-pertanyaan tadi muncul, menginterogasi, membuat kita tidak nyaman. Tapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Dan kejujuran itu lahir dari pertanyaan-pertanyaan sulit yang berani kita ajukan. Kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab proses. Bukan tentang sampai, tapi tentang jalan. Setelah melihat potret diri dan bertanya pada hati, sekarang kita sampai di bab terakhir tentang proses. Karena Ramadan bukan tentang seberapa sempurna, tapi tentang seberapa tulus kita berproses selama di dalamnya. Poin A, Ramadan itu gym untuk jiwa. Coba bayangkan, Ramadan itu seperti gym, tempat kita melatih otot-otot spiritual. Tapi gak ada orang yang pergi ke gym langsung jadi bodybuilder kan. Butuh proses, butuh repetisi, butuh istirahat. Bahkan butuh gagal angkat beban biar tahu batas diri. Sama seperti Ramadan, hari pertama puasa kita semangat 100%. Hari kelima mulai kerasa berat. Hari ke-10 mungkin tarawih kita udah ada yang bolong. Hari ke-15 kita marah-marah sama adik gara-gara hal sepele. Itu semua adalah proses. Kita bukan robot yang bisa disetting sempurna selama 30 hari. Kita manusia, kadang naik, kadang turun.
kadang rajin, kadang malas. Yang penting bukan seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa sering kita mau bangkit lagi. Poin B, target Khatam 30 juz. Maaf teman-teman, poin B menerima diri yang tidak sempurna. Mungkin target Khatam 30 juz meleset. Mungkin sholat malam masih bolong-bolong. Mungkin masih suka iri lihat orang ibadahnya lebih rajin. Mungkin masih suka ngegosip. Masih suka bohong kecil-kecilan. It's okay. Tapi, bukan berarti kita membenarkan kesalahan itu ya. Kita belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi kita lebih sering kejam pada diri sendiri daripada Tuhan. Yang penting adalah setelah tahu target meleset, setelah sadar masih banyak bolong-bolong sholat malamnya, setelah nangis karena ngerasa gagal, apakah kita memilih untuk menyerah? Atau memilih untuk bangkit lagi? Ramadan ngajarin kita bahwa jalan menuju Tuhan itu bukan sprint, tapi ini maraton. Dan dalam maraton yang penting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang masih bertahan sampai garis awal, sampai garis akhir. Poin C, cara Gen Z bergerak. Diajak paham, bukan dipaksa. Gen Z itu unik. Kami nggak suka dipaksa. Kalau disuruh-suruh, kami malah ogah-ogahan. Ya nggak sih? Tapi, kalau diajak ngerti, diajak paham, kenapa sih sesuatu itu penting, kami bisa bergerak dengan cara kami sendiri. Makanya pendekatan spiritual buat Gen Z itu beda. Bukan dengan ceramah keras, kamu harus gini, kamu harus gitu. Tapi dengan ngobrol santai, dengan diskusi, dan dengan saling cerita. Bisa lewat podcast, lewat tweet Twitter, lewat kajian yang dikemas ringan, tapi dalam. Kami butuh alasan, kami butuh pemahaman, bukan sekedar perintah. Dan Ramadan dengan semua keheningannya sebenarnya memberi ruang buat pemahaman itu tumbuh. Asal kami mau berhenti scroll sebentar dan mulai merenung. Oke. Poin D, pesan untuk yang sedang berjuang. Teman-teman yang mungkin hari ini gagal menjalani Ramadan dengan baik, ingat, jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Bandingkan dirimu hari ini dengan yang kemarin. Ada progres sedikit, sholat hari ini lebih khusyuk, atau puasa hari ini lebih sabar. Itu udah sedikit progres, itu udah cukup. Allah nggak minta langsung sempurna. Allah cuma minta kita terus berusaha. Dan usaha kecil itu dilakukan dengan tulus. Nggak akan sia-sia. Poin E, tentang jalan, bukan tentang sampai. Ramadan ngajarkan kita bahwa hidup itu tentang jalan, bukan tentang sampai. Tentang bagaimana kita berproses, bukan tentang seberapa sempurna hasilnya. Mungkin di akhir Ramadan nanti kita nggak jadi orang paling solehah. Mungkin masih banyak salah, masih banyak dosa. Tapi kita belajar sedikit lebih sabar, lebih ikhlas, dan itu sudah lebih dari cukup. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil, dan Ramadan adalah waktu yang tepat buat memulai langkah kecil itu. Pesan penutup dari Raisa, jadi rise di sini bukan berarti kita harus langsung sempurna, bukan berarti di akhir Ramadan kita harus jadi versi terbaik yang nggak pernah salah, karena Gen Z bukan generasi yang lemah. Kami generasi yang sedang belajar bangkit dengan caranya sendiri. Selamat menjalani sisa-sisa Ramadan, teman-teman. Gak perlu sempurna, tapi cukup berusaha pelan-pelan dan jangan lupa, Tuhan selalu menerima kita kembali kapanpun kita mau. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih amplos ya kawan-kawan lah, luar biasa ya. Raisa menyampaikan, mengemas obrolannya dengan sesuatu yang menarik ya, yang mengajak kita untuk berefleksi dengan jujur, penuh kejujuran, dan menyatukan materi Gen Z dari kawan-kawan dengan Ramadan kita di momen terakhir ini. Masya Allah. Terima kasih Raisa. Baik teman-teman, masih ada waktu 9 menit lagi ya, bukan 90 menit ya. 9 menit. Ada yang mau di-sharingkan ini dari kawan-kawan semua, dari Amina, dari Kak Syahila, dari Nasya, kepada ketiga teman-teman kita ini. Ada yang mau di-sharingkan? Silakan. Mungkin sambil nunggu Amina ya, Amina, Syahila, sama Nasya, bolehlah sedikit Ibu mungkin ingin sharing gitu ya, karena yang tadi menyampaikan materi itu adalah para Gen Z. Dan saya tergelitik dengan kata dari Raisya tadi, tapi nanti saya minta teman-teman semua menjawab lah ya. Fadilah menjawab, Aurel menjawab, Raisya menjawab sebagai seorang Gen Z gitu ya. Dan memang apakah memang begitu ya, bahwa Gen Z itu bergeraknya itu jangan dipaksa gitu ya, jangan disuruh, tapi ajak kita untuk ngerti, ajak kita untuk sama-sama paham gitu. Jadi kita bergeraknya itu bisa lebih lama, bukan bergerak karena paksaan gitu. Apakah memang secara umum begitu seorang Gen Z itu? Karena itu ada hubungan kaitannya Ibu sebagai seorang guru ya. Ketika guru itu cuma nyuruh-nyuruh aja, dalam tanda kutip mungkin menuntut, itu terkadang anak atau murid mungkin akan mengikuti, tetapi tanpa sebuah kesadaran, tanpa sebuah kerelaan begitu. Nah, ini mungkin perlu direspon ini dari ketiga pakar ini ya. Oke, silakan. Iya Bu, kalau dari saya sendiri, saya personalnya juga kalau misalnya disuruh itu malah jadinya ogah-ogahan. Maunya tuh kayak ada kemauan dari diri saya, maka saya akan bergerak sendiri. Saya akan memaksimalkan kemampuan saya sebaik mungkin. Tapi jika malah saya disuruh, saya akan memberikan kemampuan tidak maksimal. Jadi berbeda dengan pada saat saya memiliki kemauan sendiri. Nah, mungkin kalau misalnya di sekolah guru memberikan tugas, ya itu memang kewajiban kita kan Bu, jadi konteksnya agak berbeda. Nah, contoh kalau misalnya disuruhnya itu adalah orang tua saya dia nyuruh saya untuk sholat. Sebenarnya dari awal tuh saya udah ada kemauan sendiri untuk mau sholat nih Bu. Tapi pada saat orang tua saya, Kak sholat. Nah dari situ saya jadi malah ogah-ogahan untuk sholat dulu. Jadi saya tunda-tunda terus. Tapi kalau misalnya kemauan diri saya sendiri, saya langsung bergerak pada saat orang azan, saya langsung sholat ambil wudhu. Tapi kalau misalnya pada saat saya diteriaki untuk sholat, malah dari situ saya semakin menunda-nunda sholat. Jadi emang Gen Z ini personalnya agak beda Bu, dia nggak mau disuruh tapi maunya kemauan dari diri dia sendiri. Terus contoh lainnya kalau misal disuruh orang tua untuk bebersih, Kak beresin kamarnya, padahal pada saat orang tua saya teriaki itu saya sudah bebersih kamar, cuman pada saat orang tua saya meneriaki hal tersebut jadinya saya merasa bahwa semakin ogah-ogahan untuk membersihkan kamar saya. Jadi memang personal Gen Z itu agak beda Bu, saya pun agak merasa heran dengan diri saya sendiri. Itu dari sisi pandang saya sih, Bung. Kalau misal dari Aurel bagaimana? Nah, kalau saya setuju juga Bu, kalau misalnya sifat dari Gen Z sendiri seperti itu. Nah, saya juga tergolong orang yang mungkin anti banget nih namanya disuruh-suruh. Kayak bukan anti sih, mungkin lebih saya merasa, ih kenapa sih disuruh? Padahal udah ada inisiatif sendiri gitu. Karena mungkin ada perasaan bahwa saya ini tidak mau terlalu dikuasai atau istilahnya jadi kayak kesan memperbudak gitu kan. Dan juga mungkin Gen Z sendiri pun tidak ingin terlalu kelihatan, misalnya mereka terlalu kelihatan bahwa mereka itu bisa religius, tidak mau kelihatan bahwa mereka itu juga bisa berinisiatif. Nah, dan juga
untuk Gen Z ini juga perlu ada alasan terkhusus gitu loh, kenapa saya harus melakukan ini, kenapa kamu bisa menyuruh ini. Jadi mungkin kalau ada suatu hal yang logis atau berlogika, jadi mereka itu lebih kayak dapat melakukannya gitu loh, Bu. Jadi itu sih menurut saya, jadi kadang tuh ada juga kan kalau disuruh tuh kayak, ih kayak kesannya kenapa kayak disuruh-suruh gitu ya, padahal kan kita sendiri kan punya inisiatif, padahal kan kita juga udah harus kita tuh tahu sebenarnya. Nah, mungkin kenapa juga konotasi Gen Z ini sebagai orang yang malas, karena kalau mereka juga kayak dapat suatu suruhan gitu, mereka tuh lebih menunda, karena kenapa gitu, padahal kita juga tahu, kita tuh sadar gitu. Dan juga kalau misalnya untuk perihal agama juga memang Gen Z ini tidak bisa terlalu dipaksakan. Mereka itu harus ditunjukkan dengan suatu hal yang jelas, mereka harus dipahami. Karena kalau dulu kan kayak selalu ditakut-takutkan apalagi perihal agama, padahal itu kan suatu hal sensitif. Nah, kalau sekarang itu istilahnya nggak bisa lagi dibodohin dengan apa seperti karangan-karangan cerita itu. Jadi kalau misalnya pun disuruh, mereka harus jelaskan kenapa sedemikian, kenapa harus, kenapa ini. Jadi mungkin mereka harus dimengerti, harus disadarkan bahwa ini loh penting, mereka harus ditunjukkan gitu loh, Bu. Menurut saya, kira-kira Raisa sendiri sebagai uh, yang mengatakan gimana nih? Saya setuju sama Kak Aurel sama Kak Fadila ya. Karena saya juga tipe yang kalau disuruh ya makin nggak mau. Tapi bukan berarti benar-benar nggak mau ngelakuin ya. Daripada disuruh, Raisa maunya kayak diajak atau dirangkul gitu. Contohnya kayak Kak Fadila tadi yang bilang, beresin kamarnya. Daripada diperintah, lebih baik kayak diajak gitu pelan-pelan. Kakak, kamarnya kotor. Daripada dilihat sama orang-orang nanti kalau masuk, coba dibersihin nak, diajaknya pelan-pelan, dibilangin, kenapa harus dibersihin? Nanti ayah marah, ayah pulang marah, lihat. Nah itu kan logikanya kan kayak, oh iya juga ya, nanti ayah saya lihat kamar ini marah. Nah baru mau, kalau itu pendapat saya ya, gak mau cuma sekedar, ya kotor lah kamu anak gadis, masa kamarnya kotor, dibiarin aja. Ya makin, ya sih emang salah sih. Cuman Gen Z tuh kalau menurut saya maunya tuh diajak paham, pelan-pelan, ringan aja, tapi jangan dikasarin gitu, Bu. Gitu. Gitu aja sih dari saya. Oke, oke. Jadi kalau mungkin Ibu bisa mengambil dalam tanda kutip ya, perlu komunikasi ya, komunikasi. Kalaupun mungkin bahasanya orang tua pengen memerintah begitu ya, tapi kemasan komunikasinya harus dijaga begitu ya. Mungkin berupa ajakan seperti Raisa bilang tadi ya, bukan hanya menyuruh Benar. ansi begitu tidak ya, tapi ada proses memahamkan ya, memahamkan. Kemudian ya dengan cara yang halus gitu sehingga si Gen-Z-nya tidak merasa terpojokin gitu ya. Iya. Iya, Ada ya. Masya Allah. Oke, oke. Menarik sekali ya sebenarnya ini karena eh, Ibu perlu belajar karena usia kita sangat berbeda gitu ya. Kalau mungkin Ibu termasuk golongan apa nih? Golongan X atau Y ya. Nah, jadi agak jauh sehingga perlu perlu jembatan ini ya, perlu jembatan agar kita bisa masuk ke dunia teman-teman Gen Z. Oke, teman-teman nih, sudah di jam 11, Masya Allah agak terasa. Boleh nggak di antara teman-teman nih ngasih close statement ya masing-masing untuk menutup kegiatan kita hari ini. Dari siapa dulu nih? Dulu. Silakan Fadilah. close statement ini maksudnya gimana, Bu? Mungkin kata-kata penutup, kalimat penutup untuk memotivasi para Gen Z mungkin. Nah, Oh, kalau dari saya sendiri, dari yang kita tangkap ya tadi materinya bahwa Gen Z ini selalu pengen dimengerti. Nah, ini juga nggak bisa selalu dibenarkan ya teman-teman. Kita sebagai generasi Z nggak boleh selalu ingin dimengerti, tapi juga harus mengerti orang lain. Jadi sikap ini kita nggak boleh terlalu ambil
jauh ya dengan sikap yang kayak bisa dibilang ini juga kalau misalnya selalu ingin dimengerti bisa membawa ke arah negatif. Maka dari itu kita harus mengintrospeksi diri juga dan juga nggak harus ingin selalu juga bisa mengerti orang. Itu dari saya sih, Bu. Oke, terima kasih, keren sekali ya. Jangan hanya minta dimengerti, ya, karena tadi dari berbagai perspektif tadi sepertinya mengarah ke situ ya. Tapi Fadilah mengatakan jangan hanya minta dimengerti, tapi kita juga harus berusaha untuk mengerti. Oke, Kak Aurel, silakan. Menurut saya, kesimpulan yang saya ambil yaitu setiap generasi pasti ada kurangnya, pasti ada lebihnya, itu tergantung pada perkembangan zaman yang ada. Nah, kurangnya di sini kita tidak bisa terus-terusan untuk selalu menormalize, tapi kita cover dengan suatu hal yang lebih positif lagi, teman-teman. Yaitu dengan saling memahami, menyadarkan, merangkul. Mungkin itu saja sih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aurel. Next, Kak Raisya, silakan. Oke, kata penutupnya mungkin buat Gen Z yang apalagi masih mencari makna untuk apa sih bulan Ramadan ini ya, dan masih sering menjalani menjalani tarawih yang masih bolong-bolong atau baca tadarusnya suka gak sampai target ya. Tetap semangat dan terus berusaha. Gak perlu sempurna, tapi yang penting kita ada kemauan untuk terus berlanjut. Dan dari semua yang kita lihat masalah tadi, kita bisa belajar lagi pelan-pelan dan bisa sampai ke target yang kita inginkan. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya, teman-teman. Menarik sekali ya, dan saya merasa tidak puas dengan waktu yang durasinya pendek sekali. Jadi mungkin nanti ke depan Ibu akan mengundang kembali dari teman-teman untuk berbicara, berbincang kembali tentang Gen Z ya, karena sangat menarik bagi Ibu terkait kalau kita langsung berbicara dengan sosoknya gitu ya. Apa yang kalian mau, apa yang kita mau, apa yang kalian harapkan, dengan apa kalian bisa bergerak itu menarik sekali gitu. Nah, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dari Lisibel, dari Kak Aurel, Fadila, Kak Raisya, ada Syahila, Nasya, Aminah tadi yang sudah hadir. Terima kasih dan semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus belajar, terus bertumbuh, sukses selalu, dan menjadi Gen Z yang bisa menginspirasi teman-teman orang-orang di sekitar kita. Dan di akhir ini semoga kita bisa mengisi akhir Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya kawan-kawan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya, Ibu. Jangan kapok datang. Ya, Bu. Seru-seru. Kapan-kapan lagi ya. Kapan-kapan lagi ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Silakan, Lev. Selamat